Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunji qailahu yaumil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda ila yaumil qiyamah ma ba'dah. Sahabatku kaum muslimin dimanapun berada yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah sampai kesempatan kali ini kita masih mendapatkan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita sudah memasuki hari yang ke-17 dari bulan puasa Ramadan tahun 1442 Hijriah atau tahun 2021 Masehi. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kekuatan zahiran wa batinan untuk senantiasa istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Momen yang sangat kita banggakan dan perlu untuk kita ketahui bersama yang ada di bulan suci Ramadan, yakni sebagaimana yang kemarin kita sudah sampaikan, adalah malam nuzulul Quran, malam di mana Al-Quran kita peringati pada tiap-tiap 17 bulan Ramadan sebagai malam diturunkannya Al-Quran. Mengapa Al-Quran sebagai wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala disebut sebagai Al-Quran atau dengan nama Al-Quran? Ada beberapa alasan yang digunakan oleh para ulama mengapa Al-Quran itu disebut dengan nama Al-Quran. Yang pertama, bahwa Al-Quran itu merupakan bentuk jamak dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang diartikan dengan isim maf'ul yang artinya adalah bacaan, karena memang Al-Quran itu adalah berisi bacaan, yakni berupa ayat dan surat-surat yang telah diturunkan atau diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman bagi kita semua umat manusia di dunia. Yang kedua adalah bahwa Al-Quran itu berasal dari kata al-qar'u dengan makna al-jam'u, yang artinya itu adalah kumpulan. Jadi Al-Quran ini merupakan kumpulan dari berbagai ayat dan surat yang kemudian menjadi satu dalam sebuah mushaf yang kita kenal sampai saat ini, yang kita sebut dengan mushaf Al-Quran atau mushaf Utsmani atau mushaf Al-Imam, ya, atau mushaf Al-Imam yang sampai saat ini ada di tangan kita. Nah, ada lagi yang menyebut bahwa Al-Quran itu merupakan al-ismul murtajal. Jadi Al-Quran ini adalah nama yang semenjak dahulu kala itu sudah menjadi nama bagi Al-Quran, sehingga tidak perlu lagi untuk dicari dari mana asal kata Al-Quran itu. Karena itulah di dalam Al-Quran disebut wa anzalnal Qur'ana litashqa, gitu ya. Jadi di situ kata itu sudah membentuk kata dengan redaksi Al-Quran. Nah, tentunya kalau kita mengajak kembali bahwa ketika turun yang pertama itu tidak menggunakan nama Al-Quran, itu tidak. Nanti baru kemudian di belakang-belakang itulah muncul ada yang menyebut Al-Quran.
seperti ayat yang barusan saya sampaikan itu. Itu secara kebahasaan, dari sisi kebahasaan memang ada perbedaan di antara para ulama mengenai nama dari Al-Quran, asal usul nama dari Al-Quran, atau pengertian secara lughawiyah Al-Quran itu apa. Jadi secara bahasa ada yang menyebutnya sebagai Al-Qar'u bima'na al-jam'u, ada yang kemudian Qur'anan yang merupakan masdar yang diartikan dengan menggunakan ismul maf'ul, ada yang menyebutnya sebagai ismul murtajal. Secara istilah, Al-Quran itu adalah sebagaimana ta'rif yang diungkapkan oleh para sahabat. Al-Qur'anu huwal kitabul mu'jiz al-munazzalu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biwasilati Jibril alaina bitawatur al-muta'abbad bitilawatihi. Yang namanya Al-Quran itu adalah kitab yang diturunkan kepada baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwasilati Jibril, dengan melalui perantaraan malaikat Jibril, alaina bitawatur, sampai kepada kita dengan cara yang mutawatir, al-muta'abbad bitilawatihi, yang membacanya, yakni membaca Al-Quran itu bernilai ibadah. Jadi itu pengertian secara istilahi apa sebenarnya Al-Quran ini. Jadi Al-Quran adalah wahyu atau kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam biwasilati Jibril, yaitu dengan melalui perantara malaikat Jibril. Nah, oleh karena itulah sudah bisa dipastikan bahwa yang namanya Al-Quran itu pasti melalui perantaraan malaikat Jibril. Tidak mungkin Al-Quran turun kepada baginda agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa melalui perantaraan malaikat Jibril. Jadi Al-Quran ini mesti melalui malaikat Jibril sampai kepada kita dengan jalan mutawatir, artinya diriwayatkan oleh orang banyak. Ada jalur banyak yang masing-masing dari tobaqoh itu biasanya sepadan jumlahnya. Nah, ini teman-teman bisa mempelajari semuanya di dalam kitab yang menjelaskan tentang sanad gitu ya, ini tentang ulumul hadis. Nah, inilah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu kitab yang diturunkan oleh Allah melalui perantaraan malaikat Jibril kepada baginda agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sampai kepada kita dengan jalan mutawatir. Yang berikutnya bahwa Al-Quran itu ketika kita membacanya, maka nilai dari Al-Quran itu merupakan satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu sangat mulia sekali orang-orang yang membaca Al-Quran. Apakah ini kemudian terkhusus bagi mereka-mereka yang bisa memahami Al-Quran? Maka ada sebuah sabda dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan bahwa yang dimaksud ini adalah sama halnya dengan mereka memahami atau tidak. Tetapi tentunya beda level mereka yang paham dengan yang tidak. Tetapi yang jelas, siapapun orang yang membaca Al-Quran, baik mereka faham maupun tidak, maka sudah dicatat sebagai satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai orang-orang yang memiliki ketaatan penuh kepadanya, dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang cinta terhadap Al-Quran, cinta kepada orang-orang yang ahli di dalam Al-Quran, sehingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
dengan syafaat Al-Quran, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa wa tarbiyah. Wa minal khaus radhiyallahu an an-nadrah wal barakah wal karamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.